Insight with Desi Anwar kali ini berada di Banten Lama, persisnya di Benteng Spelwijk. Nah, kenapa benteng ini begitu penting dan kenapa kita berada di sini? Sebenarnya daerah Banten Lama itu sekitar 500 tahun yang lalu itu sudah merupakan sebuah pelabuhan internasional, ya. Begitu banyak pedagang yang datang dari India, datang dari Arab, dari Eropa, dari Cina, berbondong-bondong ke sini untuk memperjualbelikan lada. Nah, daerah Banten Lama itu merupakan daerah yang sangat kaya, sangat internasional, sampai ketika Belanda masuk dan bukan hanya berdagang di sini, tapi mulai menguasainya melalui monopoli perdagangan. Dan lebih dari itu, Benteng Spelwijk ini menandakan ketika Belanda memulai memasuki kawasan ini sebagai penjajah. Disinilah dimulai kolonialisme yang akan berlangsung selama ratusan tahun. Dan Benteng Spelwijk ini seperti kita lihat ini merupakan semacam simbol bahwa penjajahan itu betul-betul ada di sini dan mengubah tatanan dan kekuasaan yang ada di daerah ini. Jadi banyak sekali cerita dan sejarah yang perlu kita pelajari khusus mengenai Benteng Spelwijk ini dan juga mengenai sejarah Banten itu sendiri. Mari kita ikuti. Halo Pak Mul. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak. Ya, saat ini saya sudah bersama Pak Mulangkara. Pak Mulangkara ini seorang budayawan tapi juga seorang staf dari Balai Pelestarian Kebudayaan di wilayah ini ya, di kawasan Banten ya. Dan Pak Mul, kita sekarang berada di sebuah situs sangat bersejarah, sangat tua, dan signifikansinya itu bukan hanya untuk daerah Banten tapi seluruh Indonesia sebagai bangsa. Namanya Benteng Spelwijk. Spelwijk namanya aja nama Belanda. Cerita dong sejarahnya dan kira-kira kapan dibangun, kenapa dan seperti apa saat itu Banten Lama ini. Ya, baik. Jadi Benteng Spelwijk ini sebetulnya dibangun sekitar abad 17, tahun 1685. Dengan adanya monumen bangunan Benteng Spelwijk ini sebetulnya Banten sudah memasuki babak baru. Babak baru dalam artian kolonialisme. Sudah masuk di ambang penjajahan. Karena tadi itu ada salah satu putra sultan yang berkhianat dan kemudian bekerjasama dengan Belanda, dan ini buah hasilnya salah satunya. Dan tujuannya yaitu monopoli di bidang perdagangan, pemerintahan berikut. Nama Spelwijk itu sendiri kan diambil dari nama Gubernur Jenderal Batavia 1681-1684, namanya Cornelis Spelman. Yang 1684 itu sudah diganti oleh Johannes Campius kalau tidak salah namanya itu. Jadi pada masa setelah Spelman ini yang dianggap berjasa telah menaklukkan Sultan Hasanuddin ya. Dan juga membantu perang saudara dengan Sultan Agung Tirtayasa. Belanda itu membagi-bagi untuk mempecah persatuan keluarga sultan ini. Jadi wilayah eks kesultanan dibagi 4 wilayah akhirnya. Kabupaten-kabupaten, istilah dulu kadipaten lah. Kadipaten, ada Kadipaten Banten Lor, Lor menjadi Serang, kemudian ada Banten Tengah Pandeglang, ada Banten Kidul Lebak, ada Banten Kulon itu Caringin. Karena masa era Tirtayasa itu Banten kemajuannya udah nggak bisa nggak bisa terukur, karena benar-benar sangat gemah riparoh Cina, udah benar-benar makmur. Dan bahkan ada narasi yang mengatakan bahwa keran wudhunya keraton itu terbuat dari emas. Ini kan berarti sudah sangat kaya Banten ini kan, sangat kaya. Karena pelabuhannya ini kan sudah
udah terkenal sebagai pelabuhan internasional Asia Tenggara kan, para pedagang dari Denmark, dari Belanda, Prancis, Inggris, Portugis dan juga Tiongkok ya datang ke Banten ini, dan mereka berdagang dan juga membeli rempah-rempah dari Banten. Ini juga yang mendongkrak perekonomian Banten sehingga Banten menjadi negara yang maju dan kuat. Dan dari itu akhirnya Banten bisa mendatangkan para ahli bangunan, ahli agama dan sebagainya. Masjid Agung Banten itu kan memang kalau kita perhatikan memang ada akulturasi budaya itu ada 3, Mbak. Jadi pada masa awal-awal abad 16 itu kan lebih ke bernuansa Cina dan Jawa. Ya. Cina itu dari bentuk atap, dan atap tumpang limanya itu berupa menyerupai pagoda. Dan dulu bahkan di limasan bawah itu ada bentuk melengkung begitu. Jadi mirip kayak kelenteng gitu. Dan pada saat abad 16 itu tahun 1552 ada 2 arsitek di Banten itu. Ada Cek Bancut, ada Raden Sepat. Jadi kolaborasi antara 2 akulturasi budaya Cina dan Jawa waktu itu.